Shalom adik-adik, teman-teman kakak yang terkasih. Kakak sangat bersyukur kita bisa mengadakan video berikutnya ini. Apa kabar teman-teman yang sedang menjalankan UAS? Ada UNAN, UNP sedang UAS, aktif. Tapi kampus yang lain bahkan baru selesai UTS. Semoga UASnya berjalan dengan baik ya. Dan untuk teman-teman yang lagi kuliah di kampung, kuliah online, semoga sinyalnya berjalan dengan baik sehingga kuliahnya berjalan lancar dan targetnya tercapai. Oke. Nah, apa topik video kita pada hari ini? Lihat bandana kakak. Kakak sedang pakai bandana Christmas. Jingle bells, jingle bells. Oke. So, topik kita pada hari ini adalah tentang Natal, tetapi yang mau kita bahas adalah apakah perayaan Natal tanggal 25 Desember? Jadi pertanyaannya adalah apakah tanggal merayakan Natal itu tanggal 25 Desember? Itu yang akan kita bahas agar kita bisa bertumbuh secara rohani dan kita bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang mungkin bertanya kepada kita. Untuk itu, mari bersama dengan kakak kita mau berdoa agar video ini bisa menjadi berkat untuk siapapun. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah video ini agar rohani kami bertumbuh, kami memiliki pondasi, dan kami bisa menjadi berkat untuk siapapun. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kakak, teman-teman yang terkasih, kita akan buka dari firman Tuhan terlebih dahulu untuk melihat benarkah kita merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember. Mari kita buka dari Lukas 1 ayat yang ke-26. Oke, kakak akan baca, silahkan ambil Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Oke. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Oke, so lihat garis bawahi. Pada bulan yang ke-6, ada kata pada bulan yang ke-6. Nah, hitungannya bagaimana? Bulan yang ke-6 dari mana? Oke. Nah, ini hubungannya adalah kepada kalender Yahudi. Tahun baru Yahudi itu dirayakan, namanya adalah Rosh Hashanah. Itu jatuh pada bulan September atau Oktober awal, tapi September kira-kira. Nah, 6 bulan dari September bisa dihitung itu dari 6 bulan dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Oke. Nah, jadi 6 bulan dari Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi itu adalah bulan Maret. Nah, teman-teman, gereja di Nazaret sampai saat ini sudah merayakan perjumpaan malaikat dengan Maria itu setiap tanggal 25 Maret setiap tahunnya. Jadi kita lihat 6 bulan dari Rosh Hashanah malaikat menjumpai Maria itu adalah di bulan Maret. Gereja Nazaret sampai sekarang merayakan kalender gereja, merayakan perjumpaan malaikat dengan Maria setiap tanggal 25 Maret. Oke, itu namanya hari Annunciation, hari sukacita, kabar sukacita. Oke, nah sekarang perhatikan Lukas 1 ayat 36. Lanjutan dari yang tadi. Kakak akan bacakan kepada kita. Oke, malaikat itu berkata kepada Maria, lihat ayat 36, Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Oke teman-teman, jadi dikatakan adalah ketika malaikat bertemu dengan Maria, malaikat berkata kepada Maria bahwa sanaknya Elisabet sedang mengandung dan usia kandungannya 6 bulan. Nah teman-teman, gereja juga sudah memperingati hari kelahiran Yohanes Pembaptis, anaknya Elisabet yang tadi, itu adalah setiap tanggal 24 Juni. Oke, setiap tahun. Nah teman-teman, kalau dihitung dari bulan Maret ke Juni, itu jaraknya adalah 6 bulan. Teman-teman,
Nah sekarang mari kita lihat bahwa tadi dikatakan perjumpaan Maria dengan malaikat itu 25 Maret. Nah hitunglah 25 Maret sesuai dengan usia kandungan 9 bulan itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Oke, hitung dari tanggal 25 Maret sampai ke 9 bulan setelah itu jatuh kepada tanggal 25 Desember. So, secara kalender Yahudi, Rosh Hashanah yaitu mulai dari bulan September, maka pertemuan Maria dan malaikat adalah di bulan Maret, tanggal 25 Maret, dihitung dari tanggal 25 Maret 9 bulan kemudian itu tanggal 25 Desember. Exact, itulah data dari catatan Alkitab yang kita baca barusan. Nah sekarang bagaimana dengan tanggal 25-nya? Tadi dari segi bulan kita sudah cocok, sekarang tanggal 25-nya. Coba buka Lukas 2 ayat 21. Lukas 2 ayat 21. Mari baca bersama-sama dengan kakak. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Genap 8 hari dan dia disunatkan. Teman-teman, ayo hitung mundur dari 8 hari masuk ke dalam tahun baru. Hitung mundur, hitung dari tanggal 1, 31, 30, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 8 hari. Tanggal 25. Teman-teman, itu dari segi catatan Alkitab. Apakah ada yang bisa kita lihat dari segi catatan sejarah? Apakah benar kelahiran Tuhan Yesus itu dirayakan tanggal 25 Desember? Teman-teman, yang pertama, mari kita lihat catatan sejarah. Tahun 126 Masehi, Natal sudah dirayakan tanggal 25 Desember itu oleh Paus Telesophorus. Mereka mengadakan misa tanggal 24 Desember untuk menyambut Natal tanggal 25. Itu tahun 126 Masehi. Kemudian tahun 160 Masehi, Uskup Theophilus di Kaisarea Israel sudah merayakan Natal tanggal 25 Desember. Tahun 160 Masehi. Kemudian dokumen gereja yang sangat penting tahun 189 Masehi, ada dokumen gereja namanya Coptic Didaskalia Apostolorum. Pasal 18 ini dokumen gereja. Di sana dinyatakan bahwa merayakan Natal tanggal 25 Desember. Kemudian Bapak Gereja namanya Hippolytus. Hippolytus ini adalah muridnya Irenaeus. Irenaeus ini muridnya Polikarpus. Polikarpus siapa? Muridnya Yohanes Rasul, murid Tuhan Yesus. Jadi garisnya sangat jelas. Siapa Hippolytus? Kenapa dia bisa dipercaya? Karena dia garis kerasulannya sangat jelas. Apa catatannya? Dia berkata, dia seorang bapak gereja, dia berkata bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah 8 hari sebelum Januari, masuk bulan baru. 8 hari sebelum masuk Januari. Tadi sudah kita hitung, itu tanggal 25 Desember. Nah teman-teman, bagaimana dengan isu yang teman-teman dengarkan tentang kelahiran Dewa Matahari atau sering disebut dengan Sol Invictus? Nah teman-teman, tidak ada dokumen yang merayakan kelahiran Dewa Matahari itu sebelum abad keempat. Atau itu dirayakan tanggal 25 Desember sebagai Dewa kelahiran Matahari itu adalah di startnya pada abad keempat. Pada saat kapan? Pada saat pemerintahan Kaisar Julian. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Ini yang mau kita bahas. Siapa Kaisar Julian ini? Kenapa pada saat dia akhirnya dirayakan kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember. Teman-teman, Kaisar Julian lahir di dalam keluarga Kristen, dibesarkan dalam keluarga Kristen. Tetapi dalam pertumbuhannya, remaja menjadi besar, dia tertarik kepada agama pagan, agama Roma. Yang sebelum Konstantin menjadi kaisar, itulah agamanya di Roma. Tetapi ketika Konstantin menjadi kaisar, agama pagan itu dihapuskan, persembahan dewa-dewa dihapuskan, tetapi Kaisar Julian ketika dia menjadi kaisar, dia membangkitkan lagi perayaan-perayaan pagan. Dia memproklamirkan dia bahwa dia adalah seorang pagan, bukan seorang Kristen,
Dan dia membangkitkan kembali perayaan-perayaan, dan dia ingin menghapus perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus, menggantinya menjadi kelahiran Dewa Matahari. Teman-teman, dari segi sejarah yang kita lihat, apakah benar Kristen yang meniru kelahirannya Dewa Matahari atau sebaliknya? Kalau kita lihat dari urutan sejarahnya, ternyata sebaliknya lah yang terjadi. Kaisar Julian yang ingin menghapuskan pemahaman tentang kekristenan, menggantikan kelahiran Yesus Kristus menjadi perayaan kelahiran Dewa Matahari atau Sol Invictus. Teman-teman yang terkasih, adik-adikku, apakah kita ragu dengan merayakan tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita? Berdasarkan catatan sejarah, berdasarkan catatan Alkitab, berdasarkan catatan sejarah, kita sudah lihat pelan-pelan urutannya, dan hal ini sudah banyak dibahas di YouTube. Teman-teman, apa yang kita ragukan? Kalau saya secara pribadi, pakai bando ini atau tidak pakai bando ini, saya akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Nah, yang menjadi perlu kita pikirkan berikutnya adalah bagaimana cara kita merayakannya. Teman-teman yang terkasih, kalau kita tahu kenapa Allah menjadi manusia, inkarnasi, maka kita akan tahu bahwa merayakan Natal harus dengan hati yang penuh pertobatan. Karena untuk kitalah dia datang menjadi manusia, untuk menebus dosa kita. Ayo coba kita lihat Filipi 2, kita buka bersama-sama. Filipi 2 ayat 6. Kakak akan baca Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Setiap kita yang memahami ayat ini mengerti bahwa Allah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia adalah untuk mati. Teman-teman, itu membuat bahwa seharusnya Natal dirayakan dengan hati yang penuh pertobatan, hati yang penuh perenungan, agar hidup tidak berjalan begitu saja berganti setiap tahun tanpa sebuah pertumbuhan rohani. Seharusnya tidak begitu. So, teman-teman, mari kita rayakan Natal tahun ini, pulang kampung, merayakannya dengan keluarga, merayakannya dalam situasi COVID sekalipun, tapi sukacita Natal tidak akan berubah. Karena inkarnasi Allah menjadi manusia itu adalah cerita sejarah yang bisa dilihat dari catatan sejarah dan dokumen gereja dan catatan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan, rayakanlah Natal dengan sukacita, dengan sebuah keyakinan bahwa ini bukan perayaan yang salah. Oke, mari berdoa dengan kakak. Mari kita bersama-sama mendoakan agar situasi berjalan dengan baik dan kita pun bisa menikmati perayaan Natal. Yuk berdoa. Tuhan, kami mau berdoa agar Natal tahun ini boleh menjadi berkat dan Tuhan kendalikan semua situasi agar sukacita Natal kami tidak terganggu, tapi kami bisa fokus bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Berkati anak-anakmu yang menonton video ini agar ada sebuah pondasi iman bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Tunggu video berikutnya dari PMK. Terpuji nama Tuhan. Shalom.